Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serliana akan membahas materi tentang pengembangan tematik. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa untuk supaya terjadi proses belajar. Menurut Sanjaya, media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pembelajar lainnya, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kem dan Dayton, ada beberapa manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih dan dirancang secara baik. Media dapat membantu pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering didengar dari pembelajar adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pembelajar menyerap materi pelajaran yang lebih mendalam dan utuh. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif pembelajar terhadap materi dan proses belajar. Selanjutnya, mengubah peran pembelajaran ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret, mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, dapat dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Selanjutnya,
Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas. Bahkan di luar angkasa dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Selanjutnya, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Objek-objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu jauh dapat kita pelajari melalui bantuan media. Selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar. Menurut Duffy dan Jonassen, berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab membantu peserta didiknya untuk belajar dan agar belajar menjadi lebih mudah, lebih menarik, lebih terarah, dan lebih menyenangkan. Ada beberapa kemampuan tenaga pengajar, seperti menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pengajaran sehari-hari, mengenalkan dan menyajikan sumber-sumber belajar, menerangkan peranan berbagai sumber belajar dalam proses pembelajaran, menyusun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku, mencari sendiri bahan dari berbagai sumber, memilih bahan sesuai dengan prinsip dan teori belajar, menilai keefektifan penggunaan sumber belajar sebagai bagian dari bahan pengajarannya, dan merencanakan kegiatan penggunaan sumber belajar secara efektif. Nah, adapun Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep dan prosedur pemanfaatan media pembelajaran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Artinya, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Beberapa bahan ajar interaktif berbasis komputer. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua, petunjuk belajar atau langkah-langkah belajar. Yang ketiga, kompetensi dasar atau yang akan dicapai. Yang keempat, informasi pendukung atau biasa disebut dengan teori. Yang kelima, latihan. Yang keenam, langkah kerja atau tugas. Dan yang ketujuh yaitu penilaian. Adapun fungsi bahan ajar interaktif untuk membangun komunikasi antara guru dan siswa, yaitu dapat belajar mandiri, bersikap lengkap, stand alone, adaptif, dan mudah digunakan. Dalam pengembangan tematik ada beberapa tujuan pembelajaran tematik, yaitu menyatukan isi kurikulum, menarik minat anak, memperkaya perbendaharaan kata anak, mampu mengenal konsep secara mudah dan jelas. Anak dapat mengembangkan berbagai bidang, memudahkan anak memusatkan perhatian pada satu tema. Pemanfaatan terhadap materi lebih mendalam dan berkesan. Belajar terasa bermanfaat dan bermakna. Dan yang terakhir, anak lebih bergairah untuk belajar. Nah, adapun alasan pembelajaran tematik di SD ataupun di MI, yaitu MI atau SD tahap perkembangan merupakan tahap perkembangan kognisi. Pembelajaran yang efektif dan
berhasil jika bermakna bagi peserta didik, pergantian kurikulum, dan menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Dalam pengembangan bahan ajar tematik, ada beberapa sifat bahan ajar, yaitu bahan ajar dependen dan bahan ajar independen. Bahan ajar dependen itu yaitu bahan ajar yang ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara bahan ajar independen itu berdiri sendiri. Dan dalam membuat bahan ajar itu, kita harus kreatif, inovatif, dan menarik. Nah, pada media 3 dimensi itu ada yang seperti model padat, model susun, model penampang, model kerja, dan model diorama. Nah, adapun di sini media audio. Media audio itu hanya yang isinya hanya bisa diterima melalui indera pendengaran saja. Adapun karakteristik media audio, yang pertama yaitu pesan auditif, pemusatan perhatian, cocok untuk mengikuti pengarahan, untuk melatih daya analisis dari apa yang didengarkan, memperoleh arti suara konteks, melatih memisahkan kata dan informasi yang relevan dan yang tidak relevan, memberikan hasil belajar yang optimal, meningkatkan kemampuan mengingat, dan belajar keterampilan diagnostik atau bunyi dan pola bunyi. Dan adapun jenis-jenis bahan ajar audio seperti gramophone, CD, dan radio. Kriteria kualitas naskah bahan ajar audio yaitu irama, tata bahasa, struktur kalimat, dan kalimat aktif. Nah, dalam pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ada beberapa bagian. Pertama, identitas RPP. Identitas RPP itu terdiri dari spiritual, keterampilan, pengetahuan, dan sosial. Dan di sini terbagi lagi atas terdiri dari kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator ini terdiri atas keterampilan berisi tentang keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, adapun bahan ajar video. Video pembelajaran merupakan salah satu media yang memiliki unsur audio atau suara dan visual gerak atau disebut gambar bergerak. Sebagai media pembelajaran, video di sini berperan sebagai pengantar informasi dari guru kepada siswa. Kemudahan untuk mengulang video dan cara menyajikan informasi secara terstruktur menjadikan video termasuk salah satu media yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep. Nah, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Adapun tujuan pembelajaran media bahan ajar video secara khusus, yaitu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar.
menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif dan untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, itulah materi-materi mengenai pengembangan tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.